Tidak perlu ikut asuransi karena tidak takut mati. Ada loh orang yang berkomentar seperti itu. Nah, ini berarti dia masih salah paham mengenai asuransi. Konteksnya adalah asuransi jiwa. Ya, jadi kalau meninggal dunia, keluarga dapat santunan. Nah, asuransi jiwa, sebetulnya yang diasuransikan apa sih? Apakah jiwanya, nyawanya diasuransikan? Bukan. Nyawa itu kan milik Tuhan, ya, akan kembali ke Tuhan. Jadi asuransi nggak ada hubungannya dengan nyawa. Emang kalau ikut asuransi kemudian tidak bisa meninggal? Kan nggak juga. Apakah ikut asuransi kalau meninggal dunia bisa bangkit lagi? Enggak. Ya, terus apa fungsinya asuransi? Melindungi apa sebetulnya? Nah, asuransi jiwa bahasa Inggrisnya adalah life insurance, ya. Jadi asuransi bukan buat orang yang meninggal, tapi buat orang yang hidup, orang yang ditinggalkan bagaimana mereka melanjutkan kehidupan. Nah, saya kasih gambaran begini. Misalnya ada orang namanya Pak Joko, ya. Wah, dia usia 30 tahun. Dia berencana pengen pensiun usia 50. Ya, usia 50 dia sudah pengen pensiun. Nah, dia bekerja, ya, bekerja dengan menghasilkan uang 10 juta per bulan. Nah, dia menghasilkan 10 juta per bulan. Nah, kalau dia sampai pensiun usia 50, berarti dia menghasilkan berapa? Ya, 10 juta kali 12 bulan kali 20 sama dengan 2,4 miliar. Jadi ya, kalau Pak Joko ini terus produktif ya, dari usia 30 sampai 50 ini, berarti dia bisa menghasilkan 2,4 miliar. Nah, berdasarkan produktivitas dari Pak Joko ini, keluarga punya planning ke depan. Keluarga pengen mungkin menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi, S1, S2, pengen punya rumah baru, atau sekarang lagi nyicil, ya, sampai rumahnya lunas, pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen punya mobil baru, dan lain sebagainya. Semua hal itu, ya, itu dengan satu asumsi. Ya, semua hal tadi, rencana keluarga yang hebat-hebat, yang luar biasa tadi, itu bisa terwujud dengan satu asumsi, yaitu Pak Jokonya masih produktif, ya, menghasilkan 10 juta per bulan. Nah, kalau terjadi resiko di tengah jalan gimana? Ya, kalau di tengah jalan di sini Pak Joko dipanggil Tuhan, berarti potensi ya produktivitas Pak Joko ini, nilai produktifnya ini hilang. Sehingga keluarga tidak bisa menikmati nilai produktif dari Pak Joko ini. Rencana-rencana yang hebat tadi, ya udah pupus, musnah begitu aja. Nah, asuransi jiwa itu melindungi nilai produktif dari Pak Joko ini. Bukan untuk mengasuransikan nyawanya gitu ya, menggadaikan nyawa, aduh serem banget gitu ya. Bukan ya, tapi untuk melindungi nilai produktifnya. Supaya apa? Supaya rencana-rencana keluarga yang luar biasa ke depan, supaya anaknya bisa kuliah, supaya anaknya bisa mandiri, itu bisa terwujud. Ya, itu adalah fungsi dari asuransi jiwa. Jadi kalau ada orang ngomong, nawarin asuransi gitu. Lu mau gua cepet mati ikut asuransi? Nggak ada hubungannya gitu loh. Nggak ada hubungannya antara orang cepet mati dengan asuransi. Ikut asuransi itu ingin melindungi nilai produktifnya. Ya, karena ini harusnya bisa dinikmati oleh keluarganya, oleh istri dan anak-anaknya misalnya. Paham sampai di sini ya? Jadi ini yang dilindungi bukan nyawa gitu ya. Enggak ya, bukan takut mati atau enggak. Ya, tak mau takut mati atau enggak takut mati enggak ada hubungannya dengan asuransi. Ya, asuransi itu tentang tanggung jawab, tentang melindungi nilai produktif seseorang supaya keluarganya tetap bisa melanjutkan kehidupan mereka dengan sejahtera walaupun pencarian nafkahnya enggak ada. Oke, paham ya? Nah, contoh misalnya, oke, berarti yang perlu dilindungi 2,4 miliar. Tapi, aduh,
kayaknya preminya berapa itu ya, saya belum sanggup misalnya. Oke, dari kesanggupan aja dulu berapa ya. Misalnya bisa menyisihkan 728.000 per bulan atau 8,7 juta per tahun. Ya. Nah, ini bayar premi misalnya selama 10 tahun. Nah, ini 87 juta. Ya, 87 juta. Nah, kemudian ini di-cover selama 20 tahun. Kalau setelah 20 tahun nggak pernah klaim, artinya masih sehat, duitnya dibalikin. 87 juta plus 8,7 juta ya. 110% dibalikin. Kalau terjadi resiko di tengah jalan selama 20 tahun ini, ya, kalau misalnya meninggal, ya, keluarga akan terima 1 miliar. Kalau meninggal karena kecelakaan, itu 1 miliar plus 2 miliar. Kalau meninggal karena kecelakaan di bulan Ramadan atau 2 minggu Lebaran, dapat 1 miliar plus 3 miliar. Ya, jadi itu yang akan diterima oleh keluarga. Jadi nilai produktif orang itu bisa terjaga. Ya, kalau teman-teman mau konsultasi, mau tanya-tanya, silakan DM atau inbox atau klik link di bio.